pada tanda wakaf. Nah sekarang bagaimana kalau kita berhenti bukan pada tanda wakaf? Sebelumnya udah kita bahas tanda wakaf ya. Kalau mim berarti wajib berhenti ya, wajib wakaf. Lawannya apa? Lam alif ya, lawannya lam alif, wajib wasol atau wajib terus. Terus ada qaf lam ya, qaf lam lebih baik waqaf. Kalau shad lam lebih baik wasol. Terus ada waqaf mu'anaqah titik 3 ya, berhenti di salah satu. Terus sama waqaf saktah, berhenti tanpa nafas. Nah sekarang andai kata gimana kalau ayatnya panjang terus kita nggak kuat, nah, gimana cara berhentinya? Jangan langsung disambung-sambung ya, jangan langsung diputus-putus. Jika nafas tidak kuat lalu kita berhenti pada kata yang tidak ada tanda wakofnya, maka kita mengulang dari 2 kata sebelumnya, tidak boleh langsung melanjutkan. Sebetulnya nggak harus 2 kata Bu ya, bisa dengan 1 kata asal sudah cukup ya. Cuman saya sering nyampein kalau buat pemula seperti kita orang, untuk kehati-hatian kita ambilnya 2 kata. Sebetulnya secara qiraah sendiri, secara bacaan nggak mesti 2 kata ya. 1 kata kalau memang kalimatnya tidak terputus itu udah boleh ya, sebetulnya ya. Tapi untuk orang awam, nah kita yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti kalimatnya terputus atau enggak, nah lebih baik ambil 2 kata ya. Jadi secara prinsip sebetulnya nggak mesti 2 kata, tapi kalau secara praktek buat yang awam lebih baik diambil 2 kata ya. Demi kehati-hatian dalam pemutusan bacaan secara darurat. Secara darurat berarti nafasnya nggak kuat ya. Berhentilah pada kalimah isim atau kata benda atau nama, atau berhenti di kalimah fiil yaitu kata kerja atau yang menunjukkan perbuatan. Jangan berhenti pada kalimah huruf yaitu kata penghubung atau kata keterangan. Namun saat melanjutkan bacaan secara darurat justru bagusnya adalah memulai dari kalimah huruf, tapi nanti kondisional ya. Kalau ada kalimah hurufnya, kalau nggak ada ya udah, berarti kita ambil dari kalimah fiil atau kalimah isim. Ciri dari kalimah huruf sebagai penghubung yaitu kalimah atau kata ya, dalam bahasa Arab namanya kalimah yang terdiri dari 1 atau 2 huruf hijaiyah seperti wa, bi, ka, fa, an, in, au, ai, am, du, di, huwa, hiya, ma, hatta, man, min, ila, an, ala, fi, au, ma'a, thumma, inna, anna, amma, illa, kama. Nah, itu kata-kata penghubung. Nah kalau tadi kata penghubung ya. Sedangkan untuk kalimah huruf sebagai kata keterangan seperti alladzi, allati, dzalika, tilka, hada, hadihi, innama, dan seterusnya. Ini saya sampaikan sedikit tentang dasar ilmu bahasa Arab ya. Ya mohon maaf ini kalau yang otaknya rada nggak mudeng, tapi ini harus saya jelasin karena namanya Quran berbahasa Arab.
Jadi suka nggak suka, ibu mau nggak mau harus bisa bahasa Arab walaupun sedikit. Ya. Kalau secara bahasa Indonesia, kalimat. Waktu itu saya nyontohin misalnya, Ibu Parni dan Ibu Hajah Wiji pergi ke pasar Jangkrik membeli ikan, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Dalam bahasa Arab namanya kalam. Ingat-ingat ya. Kalau bahasa Indonesianya tadi ya, misalnya Bu Parni dan Bu Haji Wiji, gitu ya. Bu-nya itu kata dalam bahasa Indonesia ya. Parni kata dan kata, gitu ya. Haja Wiji kata, itu kata-kata ya, berarti potongan. Dalam bahasa Arab namanya kalimah. Bukan kalimat, walaupun tulisannya ntar kalimah ya, bahasa Arab tulisannya begini juga sama. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kalam. Kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya kalimah. Ya. Nah, kalimah itu terbagi 3. 1 isim, 2 fiil, 3 huruf. Ya. Isim itu nama, ya, atau kata benda. Misalnya tadi Ibu Parni, nah, ibu, nah itu isim, ya. Parni, nah, Hajah, nah itu pokoknya kata-kata yang menunjukkan nama ya. Wiji, nah, pasar, Jangkrik, nah itu nama-nama atau kata benda. Yang lain banyak ya, kipas angin, speaker, nah itu namanya dalam bahasa Arab isim, ya. Terus ada fiil. Fiil ini kata kerja atau perbuatan. Contohnya misalnya pergi. Nah, tadi tuh pergi ke pasar Jangkrik. Nah, perginya itu berarti fiil. Apalagi jalan. Apalagi jajan. Apalagi makan. Apalagi minum. Itu pakai pokoknya. Banyak ya. Nah, terus kemudian huruf. Nah, huruf ini untuk menunjukkan kata penghubung. Dalam bahasa Indonesia misalnya dan, serta, atau, apalagi sebagainya, gitu ya. Paham kan ya maksudnya? Jadi huruf itu, kata huruf, ya, kalimat huruf dalam bahasa Arab, itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Yang andai kata kita ucapin, orang nggak bakal ngerti. Beda dengan kalimat isim, beda dengan kalimat fiil. Ya, kalimat isim, ya, kata benda atau nama, atau kalimat fiil, kata kerja atau perbuatan, itu dia bisa berdiri sendiri. Misal ya, misal saya ngomong nih, tiba-tiba saya ngomong Bu Parni, gitu. Nah, ibu-ibu udah paham yang dimaksud Bu Parni, Bu Tembong, kan gitu. Misalnya saya tiba-tiba ngomong Bu Haji Wiji, oh berarti Bu Haji Wiji yang dimaksud adalah orang yang rumahnya dekat Al Hidayah, gitu ya. Jadi saya ngomong Bu Parni, udah paham orang. Bu Haji Wiji, udah paham orang, gitu ya. Jadi dia ketika disebutkan orang paham. Atau misalnya fiil, kata kerja atau perbuatan. Misalnya saya ngomong pergi. Nah, ibu udah paham, oh pergi maksudnya jalan-jalan, gitu kan. Makan, oh berarti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut. Paham ya? Nah, kalau untuk huruf nggak bisa berdiri sendiri. Yang kalau kita ucapin orang nggak ngerti. Misal kita ngomong dan, opo dan maksudnya opo, gitu kan. Serta, nggak bisa dia berdiri sendiri. Bisa bedain? Nah, semua bahasa semua begitu, Bu. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia sama ya. Pasti terdiri dari kata benda, ya, kata kerja, ya, sama huruf. Nah, bahasa Arab juga begitu sama. Terdiri dari kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Ya, jadi kata benda atau nama, terus juga kata kerja, ya, kemudian huruf kata penghubung. Nah, dalam membaca Quran nggak boleh kita berhenti di kalimat penghubung nih, ya, kalimat huruf nggak boleh. Kenapa? Karena nanti jadi aneh. Tadi saya contohin ya, gampangnya nih pakai bahasa Indonesia dulu biar ibu mudeng. Ya, pakai bahasa Indonesia dulu. Ibu Parni dan Ibu Hajah Wiji pergi, ya, ke pasar Jangkrik
membeli ikan. Utang apa cash? Tunai. Nah, ini sebut ini ya. Nah, ibu isim, Parni isim, dan ini huruf. Ibu lagi isim lagi, hajah isim, wiji isim, pergi fiil kata kerja, ke huruf, pasar isim, jangkrik isim, membeli. Yo, membeli kata kerja, ikan isim, tunai fiil. Kan tunai bayarnya berarti cash ya, kata kerja ya, paham ya? Ini bahasa Indonesianya biar gampang dulu. Nah, kenapa kita nggak boleh berhenti di kata huruf? Karena kalau berhenti di kata huruf jadi aneh. Ini huruf, mana lagi yang huruf? Nih ya, ke. Nah, jadi seandainya ibu baca nih, Ibu Parni dan, jadi aneh nggak? Jadi aneh. Atau ibu berhenti di huruf nih yang ke, Ibu Parni dan Ibu Hajah Wiji pergi ke. Jadi aneh nggak? Jadi aneh. Makanya kita nggak boleh berhenti di huruf. Ya, pilihannya kalau nggak isim, fiil. Tapi yang lebih utama adalah isim. Ya, diingat-ingat. Jadi kalau untuk berhenti, ya berhenti tidak boleh di kalimat huruf. Nah, saya tulis nggak boleh berhenti di huruf. Bolehnya di mana? Bolehnya pilihannya pertama adalah isim atau fiil. Tapi pilihan pertamanya isim dulu. Pilihannya pertama adalah isim. Coba kita lihat lagi tadi nih kata ini. Mana yang isim? Ibu isim bukan? Isim ya. Nah, saya tanda ini I. Parni isim. Ibu lagi isim. Hajah isim. Ini isim. Pergi. Berarti bukan. Pasar. Pasar kok. Isim. Jangkrik. Isim. Membeli. Fiil kata kerja ya. Bukan berarti ikan. Isim. Tunai. Fiil. Nah, berarti yang boleh kita berhenti ini antara yang biru-biru ini nih. Jadi andai kata kita berhenti di ibu, ini masih masuk walaupun yang nggak cocok ya, nggak bagusnya di sini. Tapi seandainya aja deh. Seandainya kita baca nih, Ibu Parni dan Ibu. Nah, ini masih masuk. Ya, atau pakai hajah, Ibu Parni dan Ibu Hajah, masih masuk. Atau pakai wijinya, Ibu Parni dan Ibu Hajah Wiji. Pantes dibandingkan kalau kita berhenti di sini. Kalau kita berhenti di ke, Ibu Parni dan Ibu Hajah Wiji pergi ke. Nah, kan aneh kan? Paham maksudnya ya? Nah, atau kita berhentinya misalnya di pasar. Nah, ini kan kata itu juga ya, kata benda juga. Ibu Parni dan Ibu Hajah Wiji pergi ke pasar. Nah, masih masuk nggak? Masuk. Atau berhenti di jangkrik. Ibu Parni dan Ibu Hajah Wiji pergi ke pasar jangkrik. Masuk nggak? Masuk ya. Atau berhenti di ikan. Ibu Parni dan Ibu Hajah Wiji pergi ke pasar jangkrik membeli ikan. Masih masuk ya. Nah, makanya pilihannya adalah isim. Tapi lagi-lagi nanti kan tergantung napas kita. Ya, tergantung napas kita kuat apa kagak ini. Nah, kalau nggak kuat, yang penting jangan berhenti di huruf. Seandainya nggak kuat, andai kata pas napasnya mendadak berhenti, seandainya kita nggak bisa milih isim, maka pilihlah fiil kata kerja. Walaupun sekali lagi ya, tetap prioritasnya adalah isim, baru kemudian fiil. Nah, misalnya kita berhenti di fiil nih, ya masih masuk kalau kita berhenti di fiil. Ya, nah fiil. Ini tadi enggak ya? Ini fiil ya. Fiil. Mana lagi? Ini membeli ya. Membeli fiil. Tunai fiil. Jelas ini terakhir. Nah, jadi seandainya kita berhentinya di pergi. Ibu Parni dan Ibu Hajah Wiji pergi. Masih masuk. Ya, atau kita berhentinya membeli. Ibu Parni dan Ibu Hajah Wiji pergi ke pasar jangkrik membeli. Masih masuk. Dibandingkan kalau kita berhenti di kata penghubung, berhenti di kalimat huruf, ini nggak masuk sama sekali.
Ya, jadi kalimatnya ya dalam bahasa Indonesianya ya atau dalam bahasa Arab kalam, ketika kita hentikan di kata penghubung di kalimat huruf, maka kalamnya rusak. Ya, kalamnya jadi rusak. Paham ya? Nah, jadi sama, makanya disebut kalamullah, kalam Allah. Maksudnya adalah kalimat-kalimat dari Allah gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang timbul pertanyaannya kemudian, gimana cara bedain kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf? Nah, ibu udah ngerti nih. Wih, jago pokoknya kan. Bahasa Arab terbagi 3. Isim, fi'il, huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata penghubung. Nah, terus ada orang nanya, cirinya isim, cirinya fi'il, cirinya huruf apa? Wis mbo, raro. Jadi tahunya ini ya doang, nggak apa-apa ya. Nah, sebetulnya penjabarannya panjang karena di sini kita nggak belajar bahasa Arab ya. Takutnya tadi juga ibu pusing. Nah, saya kasih kisi-kisinya aja, ciri-ciri yang paling gampang diketahui oleh pemula ya, orang-orang awam. Karena sebetulnya kalau bicara secara prinsip, kalau orang mau baca Quran karena Quran berbahasa Arab, seharusnya harus bisa bahasa Arab. Apalagi kalau buat ngajar, mohon maaf. Ya. Jadi saya sendiri pribadi ngerasain, oh iya ternyata pas kita ngajar mau nggak mau harus bisa bahasa Arab. Nah, jangankan buat ngajar, buat sendiri deh. Ibu baca sendiri, gimana tahu caranya kalau nggak ngerti isim fiil huruf, ya kan? Tahu teorinya doang, pokoknya berhenti jangan di huruf. Tapi yang mana huruf, yang mana isim, yang mana fiil kita nggak tahu, kan aneh, ya. Itu sama aja kita disuruh suami suruh masak ikan cuek, tapi bentuknya ikan cuek kita nggak tahu. Ya kan, makanya suka nggak suka ya, mau nggak mau, namanya orang belajar Quran ya, karena Quran itu bahasa Arab, suka nggak suka, mau nggak mau kita harus bisa juga bahasa Arab walaupun mungkin cuma sedikit ya. Nah, ini saya beri ciri-cirinya aja ya, sedikit aja. Nah, jadi di situ tadi saya sebutin yang paling gampang kita mengetahui cirinya kalimat huruf ya, kata penghubung. Cirinya kalimat huruf atau kata penghubung, baik itu menunjukkan kata keterangan ya, tempat dan sebagainya, pokoknya kata keterangan atau penghubung itu biasanya terdiri dari 1 huruf hijaiyah ya, atau 2 huruf hijaiyah. Tapi nanti juga ada yang 3. Terbingung lagi, tapi gak usah saya sampaikan. Intinya kebanyakan kata penghubung atau kalimat huruf itu terdiri dari 1 atau 2 huruf. Di situ contohnya tadi misalnya min, ya, min, ila, an, ala, apalagi ma'a dan seterusnya ya. Nanti kalau ibu belajar bahasa Arab, huruf-huruf ini disebut harfu jar, huruf jar, huruf yang dia bisa menjerkan. Ya, ini saya nggak usah panjangin. Intinya kalau kita lihat misalnya di sini ya, kenapa ini bisa kita tandain bahwa dia kata penghubung atau kalimat huruf? Kita bisa lihat dia terdiri dari 2 huruf. Ya, ini min tuh, mim 1 huruf, ya kan? Terus sama nun, ya kan? 2 huruf. Ila, hamzah sama lam. Nah ini ngapain? Ini nggak dianggap. Berarti ada 2 huruf ya. An terdiri dari ain dan nun. Ala terdiri dari ain dan lam. Ini alif lazimahnya nggak dianggap. Ma'a terdiri dari mim sama ain dan seterusnya ya. Yang 1 lebih gampang lagi, misalnya wa. Wa itu kan cuma 1, malah lebih gampang. Au ya, dan seterusnya lah. Intinya kita bisa lihat dari hurufnya. Kalau terdiri dari 1 atau 2 huruf, maka dia adalah kata penghubung atau kalimat huruf. Jangan kita berhenti di situ. Ya, jadi kalau pas kita baca ada min, jangan berhenti di situ. Min, nggak boleh. Ila nggak boleh. Ya, tabrak 1 lagi maksudnya. Ya, setelah kalimat huruf itu pasti isim, kalau nggak fiil. Ya, nggak mungkin setelah kalimat huruf lagi, nggak mungkin. Ya, kalau setelah isim itu bisa aja isim lagi. Setelah fiil bisa aja fiil lagi. Tapi kalau setelah huruf nggak mungkin huruf lagi, pasti isim kalau nggak fiil, sebab huruf itu kata penghubung, ya kan? Nggak mungkin kan ada kata misalnya ke, nggak mungkin. Ya, Ibu Pati dan Ibu Hajawiji pergi ke, nggak mungkin. Atau pergi ke, atau mungkin nggak? Nggak mungkin. Atau dan pergi ke dan
Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya setiap habis kata penghubung kalimat huruf pasti kalau nggak isim, kalau nggak fiil. Makanya kalau ketemu yang kayak begini tabrak satu lagi. Setelah minnya apa misalnya? Minan nas. Berarti kita berhenti di nas. Ila apa? Misalnya ilal jannah. Berarti kita berhenti di jannah. Jangan berhenti di ilahnya. Paham ya? Nah, jadi ya sedikit banyak harus ngerti walaupun dasar aja ya secara bahasa Arab. Nah, terus gimana dengan kalimat fiil dan kalimat isim? Nah, cirinya banyak. Isim itu ada 5. Ya, tapi tadi saya sebutin apa tuh pusing kan. Nah, ini yang gampang aja kemarin saya sampaikan. Kalau kalimat isim, ya ini gampangnya ya, dia ditandai dengan tanwin atau alif lam. Jadi setiap kata ya atau kalimat dalam bahasa Arab yang ada tanwinnya atau yang ada alif lamnya berarti dia kata benda atau nama. Ya, secara bahasa Arab sebetulnya ada 5 ya, tapi saya sebutin ini aja satu aja biar ibu nggak pusing pas baca Qurannya. Intinya kalau ada kalimat yang dia tanwin, misalnya masjidun, ada tulisan masjidun, kan ada tanwinnya ya, tanwin itu aninun. Nah, maka dia dipastikan adalah kata benda atau nama masjid. Ya, atau domatainnya nggak ada, dipakein al. Ya, kemarin sempat saya singgung ya. Setiap ada al pasti nggak ada tanwin. Jadi musuh dia. Jadi yang tadinya masjidun kemasukan al, maka berubahlah dia menjadi masjidu. Yang ini masjidun tanwin, yang kemasukan al maka menjadi masjidu. Nah, ini bisa dipastikan isim atau kata benda nama. Nah, berhentilah di kata-kata yang seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya kalau hurufnya tidak 1, tidak 2, berarti 3 lebih ya. Dan hurufnya katanya ya, katanya tersebut bukan tanwin, bukan al, maka kesimpulannya dia adalah kalimat fiil. Jadi kalimat fiilnya nggak usah diingat-ingat. Cirinya apa kalimat fiil? Pokoknya dia bukan 1 huruf, bukan 2 huruf, tidak bertanwin, tidak pakai al. Berarti dia kata kerja atau kalimat fiil. Wah, panas otak ini. Berasap ya, mama dia jadi kayak gini. Berasa parah kuliah kan Ustaz. Tapi ini tanggung jawab saya masalahnya. Ya ntar ibu gimana mau pinter kalau nggak bisa ya kan? Ya, iya, nggak ada yang ngajarin kayak gini. Coba cari Sumatraman. Ya, saya ingetin lagi ya. Jadi isim itu tanwin atau beralif lam. Ya, walaupun nggak semua, nanti ada juga kata-kata yang dia nggak pakai tanwin, nggak pakai alif lam, tapi dia isim. Tapi nggak usah saya sebutin ya. Ya, dalam bahasa Arab namanya isim ghairu munsorif, yaitu kata-kata kalimat isim, kata benda yang dia tidak bertanwin. Contoh misalnya Fatimah. Fatimah itu tulisannya Fatimata, bukan Fatimatan, bukan. Ya, Fatimah. Makkah, kota Mekah. Mekah itu kalau kita tulis ya nggak pakai tanwin, makata, makata. Ini nggak ada tanwinnya, bukan makatan, bukan Makkah. Nah, ini kata benda dia isim, tapi dia tidak menerima tanwin. Itu lain lagi, tahu nggak usah saya bahas, pusing kan. Ya, intinya ini aja gampang ya. Nah, jadi kalau isim itu tanwin atau pakai alif lam. Kesimpulannya kalau ada huruf ya, ada kata yang dia itu terdiri lebih dari 2 huruf ya, berarti 3 huruf atau lebih, lalu dia tidak bertanwin, tidak pakai alif lam, maka bisa kita pastikan adalah fiil. Ya, maka bisa kita pastikan adalah fiil. Kalau huruf cirinya adalah 1 huruf, 2 huruf ya. Kalau isim cirinya adalah tanwin dan alif lam, berarti selain yang tadi kita sebutin adalah kata kerja alias fiil. Intinya gitu ya. Misalnya saya beri contoh deh, fiil apa? Misalnya amala. Ibu kan sering baca tuh amal soleh, ya enggak? Ada tulisan amala, artinya melakukan. Berarti kan kata kerja ya. Amala bekerja atau melakukan. Lihat tuh, ada alif lamnya enggak? Amala. Nggak ada kan? Ada tanwinnya nggak? Nggak ada tanwin, nggak ada alif lam. Dan hurufnya tidak 1, ada 3 huruf ya. Ain, mim, sama lam. Pokoknya yang lebih dari 3 huruf pasti kalau nggak isim fiil. Intinya itu. Nah, makanya kalau ada 3 huruf ya, ain, mim, sama lam, dan dia tidak bertanwin,
tidak juga beralif lam, maka bisa kita pastikan dia adalah fi'il atau kata kerja. Gitu. Oh, pinter jadinya. Ya masalah habis ini lupa lagi sembuh. Coba sampai di situ dulu, ada mau ditanya nggak? Yang masih bingung? Paham ya? Misalnya ibu kan suka baca tuh, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, apa lagi? Ya ayyuhan nas, ya enggak? Nah yang saya tanya iya-nya itu, iya-nya itu isim, fi'il, apa huruf? Ya itu artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ya kan? Berarti ya itu artinya wahai. Nah pertanyaan saya, ya itu yang artinya wahai itu isim, fi'il, apa huruf? Mas bingung. Ayo. Ya. Itu ya aja berapa huruf? Ya. 2. Yang huruf pertama ya, huruf keduanya alif. Nah berarti kalau 2 huruf, udah gitu. Kalau 2 huruf berarti kata penghubung, ya enggak? Kan cuma 2, ya. Ya enggak? Enggak apa-apa, protes, enggak apa-apa. Bener gak? Bener ya? Nah, apalagi artinya wahai. Bisa nggak wahai berdiri sendiri? Kalau tadi kan misalnya Bu Parni gitu kan, Bu Haji Wiji kan bisa berdiri sendiri ya, nggak butuh kata lain maksudnya. Tapi kalau misalnya kayak itu, wahai, bisa nggak ibu saya panggil wahai? Paham nggak maksudnya kalau saya ngomong tiba-tiba wahai? Nggak paham kan? Nah jadi kata penghubung itu, kalimat huruf itu dia nggak bisa memahamkan, nggak bisa bikin orang paham. Beda sama kalimat isim sama kalimat fi'il. Kalimat isim, kalimat fi'il itu bisa memahamkan. Iya, misalnya kayak tadi saya bilang Bu Parni, nah, ibu paham walaupun nggak saya lanjutin. Bu Haji Wiji, nah, udah pasti paham walaupun nggak saya lanjutin. Tapi kalau wahai, ibu bingung, wahai apaan Pak Ustaz? Ya wahai pokoknya, wahai opo, kan kagak jelas. Nah, pasti harus ada lanjutannya kan? Wahai orang yang beriman, kan gitu. Ya ada kalimat, ya, dalam bahasa Indonesia kata ya. Ada kalimat, ada kata yang dia terdiri lebih dari 2 huruf, itu udah kita pastiin kalau nggak isim fi'il, nggak mungkin huruf, gitu ibaratnya. Ya jadi kalau ada kata, ya misalnya kayak tadi amala soleha kan banyak tuh. Nah, amala soleha aja sod lam ha, ya nggak? Sod lam ha amal, ain mim lam. Itu kan berarti lebih dari 2 huruf ya. Maka bisa kita pastikan kalau nggak isim fi'il. Tinggal pertanyaannya isim apa fi'il? Nah, gitu. Yang jelas nggak mungkin huruf. Gitu ya. Nanti tinggal pertanyaannya isim apa fi'il. Nah, kita lihat deh. Ada alif lamnya nggak? Ada tanwinnya nggak? Gitu. Kalau ada alif lamnya, kalau ada tanwinnya, maka menjadi isim. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya, berarti fi'il. Itu secara dasar ya Bu. Ntar ibu kalau belajar beneran, andai kata belajar sama kiai siapa belajar bahasa Arab ya mungkin lebih banyak lagi pelajaran. Ini mah buat yang gampang aja. Ya, saya kan tahu kelasnya ibu-ibu kan begitu aja bagus sudah. Ini ibu tentu paham. Tapi kalau misalnya baca ya tadi minimal kita bisa ngerti. Jadi kita rambu-rambunya nggak kita tabrak ya. Jadi ketika kita berhenti darurat kita bisa sesuaikan sama napas kita. Baik, coba bacaan asli. Contoh surah Ar-Rahman. Ayo, ibu lihat ya. Nah, yang saya tanya huruf aja deh. Huruf apa bukan gitu ya. Ntar ibu mungkin masih bingung isim apa fiilnya. Ya ma'syaro. Nah, ya ma'syaro itu terdiri dari 2 kata. Ya sama ma'syaro. Sama kayak ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya itu berdiri sendiri sebetulnya. Ya itu artinya wahai, ya. Tapi berhubung untuk penghematan tulisan, maka seperti ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya digabung sama ayyuhal. Begitu pula ini ya ma'syaro, ya. Ya ma'syaro aslinya ya-nya sendiri, ma'syaro sendiri. Tapi untuk penghematan penulisan, maka digabunglah ya sama ma'syaro. Aslinya ya begini. Ya. Ya-nya yang tadi pakai alif diganti alifnya menjadi fathah berdiri. Disebut mad badal yang dulu udah kita pelajarin.
Nah yang saya tanya tuh, ya masyaro, andai kata ya-nya kita pisah. Ya-nya kita pisah, ya panjang pakai alif. Masyaro, yang saya tanya ya-nya huruf apa bukan? Huruf. Masyaro, huruf apa bukan? Huruf apa bukan? Saya tanyanya huruf apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena lebih dari 2 huruf. Al-jinni. Ah, jelas tuh. Al-jinni huruf bukan? Bukan. Kenapa? Karena terdiri lebih dari 2 huruf ya. Ada alnya, berarti bisa kita pastikan dia adalah isim. Wa. Nah, wa-nya sendiri itu, Bu. Wa kan huruf. Terus al-insi. Isim karena lebih dari 2 huruf dan dia menerima alif lam. Ini statotum. Itu juga 2 kata ya. In sama istatotum. Nah, innya itu apa? Huruf bukan? In, huruf bukan? Huruf. Kenapa? Karena terdiri dari 2 huruf. Istatotum huruf bukan? Bukan. Antanfudu terdiri dari an sama tanfudu. Annya itu apa? Huruf apa bukan? Huruf. Tanfudu huruf apa bukan? Bukan. Min huruf apa bukan? Huruf. Aktori huruf apa bukan? Bukan. As-samawati huruf apa bukan? Nah, itu ada alif lamnya ya. Alif lam samsia berarti dia isim. Nah, wal ardi terdiri dari 2 kata, wa sama ardi. Wa-nya itu huruf bukan? Huruf. Al ardi huruf bukan? Bukan. Fanfudu terdiri dari 2 kata, fa sama anfudu. Fa-nya itu huruf bukan? Huruf. Anfudunya bukan. La tanfuduna terdiri dari 2 kata, la sama tanfudu. La-nya itu huruf. Tanfuduna bukan. Illa bisultan. Illa huruf bukan? Huruf. Bisultan bukan. Tapi bi juga terdiri dari 2 kata ya. Bi sama sultan. Gitu. Nah, Ibu lihat cara pemutusan bacaan. Contoh yang pertama ya. Andai kita nggak kuat nih, kita berhenti ya masyarul jinni wal insi inistatotum antanfudu. Ibu berhenti di, misalnya berhenti di wal insi boleh. Ya masyarul jinni wal ins boleh. Atau ibu berhenti di tatotum. Ya masyarul jinni wal insi inistatotum boleh. Atau ibu berhenti yang garis bawahin tuh ya. Berhenti di antanfudu. Ya masyarul jinni wal insi inistatotum antanfudu boleh. Jangan berhenti di huruf ya, berhenti di an, di in, nggak boleh ya. Misalnya kita baca ya masyarul jinni wal insi in, nggak boleh. Atau an yang depan tuh wal insi inistatotum an, nggak boleh karena dia kata penghubung gitu ya. Nah, jadi kita berhenti di antanfudu. Nah, nanti kalau udah berhenti di antanfudu, maka tadi sesuai kaidahnya ambillah 2 kata. Nah, ini yang kadang-kadang mohon maaf ya, buat yang pemula, misalnya ibu-ibu masih bingung nih. Kalau tadi nggak saya ajarin kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, mungkin ibu menganggap antanfudu itu 1 kata. Ya kan? Nah, padahal antanfudu itu sudah 2 kata. Ya, terdiri dari an sama tanfudu. Nah, itu pentingnya supaya tahu isim fi'il huruf. Kalau ibu nggak ngerti isim fi'il huruf, nanti ibu menyangkanya antanfudu itu 1 kata. Atau tadi inistatotum disangkanya 1 kata, padahal inistatotum 2 kata. Bahkan 3 itu, in sendiri, istatoa sendiri, tum sendiri. Ya, tumnya itu domir nanti kalau dalam bahasa Arab. Begitu pula dengan antanfudu. Antanfudu itu terdiri dari 2 kata, an sama tanfudu. Nah, kalau ibu nggak ngerti fiil isim huruf ya, mungkin ibu menyangkanya antanfudu 1 kata. Wah, nggak boleh berhenti di sini, padahal boleh karena itu sudah 2 kata. Nah, maka tanfudu 1 kata, mundur lagi dari an.
Jadi kalau ibu baca misalnya berhenti di antan fudu, jangan ngambil tan fudunya doang, ambil dari an. Antan fudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu, gitu ya. Nah, coba kita baca contoh yang pertama. Ya ma'syarol, yang udah bisa ain, ainnya tekan. Ya ma'syarol, ya ma'syarol jin. Jimnya jangan ada hamas, ya. Jim gak punya sifat hamas, jangan dihamesin. Jim, bukan jim, bukan langit yang keras. Jin, ini rojim, bukan ini rojim, bukan. Ini rojim, jin nih. Ya ma'syarol jinni, tahan mentasir. Wal ifa ya, mati kata mesin. Wal si ini sinnya tipis, ini taruh bawah antara kursi bawah sama gigi bawah. Ini taupor. Nah, yang udah bisa monyong toknya monyongin. Taupor, tum. Antan ifanya akrab, nun mati ketemu tak, condong ke en. Antan ifa ausat, nun mati ketemu fa. Nun mati ketemu ta, ifa akrab. Nun mati ketemu fa, ifa ausat. Yang akrab condong ke en, an condong ke en. Yang tan condong antara en sama em. Tapi jangan sampai ya. Kuda-kudanya en, tan menuju em. Jadi menuju monyong tapi jangan sampai monyong. Tan fudu, an tan fudu. Nah, seandainya kita berhenti di situ, mundur dari an tan fudu. An tan fudu min izhar, non mati ketemu hamzah. Min apa? Qafnya qalqalah sugro, pantulannya setengah. Min apa poris sama, sinnya tipis lagi taruh bawah, sama mahnya panjang mat asli ya, sama wati sama wanya juga panjang. Tiwal audi, boknya gembungin. Wal audi fan ifa ausat ya, sama kayak tadi. Fan fudu. Baca dulu ya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istaqaitum an tanfudu. Tanya apa? 1, 2, 3. Ya ma'syaral jinni wal insi in istaqaitum an tanfudu. Nah, seandainya saya pilih ini statotum, boleh nggak mulainya? Boleh nggak saya ambil dari ini statotum, boleh nggak? Boleh, tapi kepanjangan ya, kejauhan, takutnya ntar napasnya nggak kuat. Kalau saya ambil dari wal insi, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena masih huruf ya. Untuk memulai justru lebih bagus dari huruf. Ingat-ingat ya kaidahnya. Kaidahnya kalau berhenti jangan dari huruf, tapi kalau untuk melanjutkan justru lebih bagus dari huruf. Ingat-ingat. Jadi ada kata ibu mulai dari ini statotum boleh, dari wal insi boleh. Yang penting jangan dari statotum, nah itu nggak boleh. Insi nggak boleh, harus pakai alif lam soalnya, gitu ya. Nah ini sesuai pelajaran aja. Kita ambil dari an tanfudu. Saya bacain. An tanfudu min aqtaris sama, maknya panjang ya, mat asli sama samawati wal ardi, boknya gembungin. Aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Tarik nafas, antar fudu. 1, 2, 3. Antar fudu. Penyakit yang mama, ulwau wahad, Allahu somad, penyakit tuh. Pakai pantulan, pakai kol-kolan, ulwau ahad, Allahu somad, Nabi Muhammad. Nah itu pakai kol-kolan. Akal. Huruf kol-kolan ada berapa? Pelajaran yang dulu. Nah, dari 5. Baju di toko, dan jim dan toko. Nah, itu pinter tuh ya. Nah, tinggal prakteknya. Apel, polis, bulan. Tarik nafas, antar fudu. 1, 2, 3. Antar fudu.
Nah, sekarang kita berhenti di min aqtaris samawat ya. Coba tarik nafas. 1 2 3. Ya ma'syaral jinni wal insi istaqtum an tanfudu min aqtaris samawati. Oh, itu berartinya. Nah, kan kita berhenti di samawat ya. Nah, kan katanya mundur 2 kata. Samawat 1 kata, ya kan? Mundur lagi aktori, ya enggak? Kenapa kok mundurnya di situ garis bawah yang saya tulis? Kenapa kok dari min? Berarti kan 3 kata ya. Nah, itu. Kenapa? Karena untuk memulai ya melanjutkan bacaan lebih bagus dari kalimat huruf gitu. Jadi kalau kita mau ngulang itu berartinya samawat, walaupun 2 kata udah boleh. Samawat 1 kata, mundur lagi aktori udah boleh sebetulnya, tapi nggak bagus. Ya, yang bagus dari min, dari kata penghubung ya. Maka kalau ada kata kayak gitu tuh, walaupun udah 2 kata ya, maka kita mundur aja dari min. Nah, kita mundur min aqtaris samawati dan seterusnya. Yo, tarik nafas. Min aktori. 1 2 3. Min aqtaris samawati. Nah, pangkutunya jangan panjang-panjang, itu matobi ya, pakai rem, jangan pangkutu. Lo kesuwen setelah dingin berkata. Contoh Quran surah Yasin ayat 46. Nah, ibu lihat. Ini yang sering kita baca ya. Wa mata. Nah, sambil ingat-ingat makrotnya yang udah bisa hamas. Taktihim. Wa mata tihim. Tahan. Ini mati ketemu mim apa? Idgham ini. Ya, ditahan minimal 2. Wa mata tihim min izhar. Mati ketemu hamzah. Min hati-hati nih, saya sering nyebutin nama jamaah ya. Ayat yang 46 ini, ayatin yang pertama pendek ya-nya, ayatin yang kedua ya-nya panjang. Hati-hati, jangan dipukul rata. Min ayatin, wah itu beda ya. Yang pertama ya-nya pendek, min ayatin. Nah, yang kedua baru ya-nya panjang, ayatin gitu. Hati-hati jangan dipukul rata ya. Wa mata tihim, tahan minimal 2. Min izhar jelas. Min ayatim, masukin idgham diguna. Asrotain ketemu mim. Ayatim min ayat, nun matinya izhar, tanya panjang. Min ayati rabbihim ilahnya tasdid ya, hati-hati jangan hilang. Nah, tasdid ditahan. Ilah anu, panjangnya sama. Anu riyadhi, dotnya yang udah bisa gabungin. Mo riyadhi ya. Nah, cara pemutusan bacaan bawahnya. Andai kata kita berhenti di ayat ya, ayat yang kedua. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayat. Nah, boleh tuh dari situ. Atau contoh yang kedua, kita berhentinya di rabbihim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kita berhenti yang pertama tuh ya, ayat ya? Kenapa? Karena dipastikan kata ayat itu bukan kata penghubung.
Begitu pula kalau kita berhenti yang kedua, ayati robbihim, maka robbihim bisa kita pastikan bukan kata penghubung. Dari mana kita tahu dia bukan kata penghubung? Karena terdiri dari lebih dari 2 huruf, gitu ya. Terus untuk memulainya sendiri gimana? Nah, maka memulainya sendiri, andai kata kita berhenti di ayat yang pertama ya, seandainya ibu berhenti tuh, wa ma ta'tihim min ayatin min ayat, maka kita mundur 2 kata, ayati 1 kata, mundur lagi min. Nah, berhubung min itu sudah kata penghubung, maka mencukupi. Maka kita boleh memulai dari min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Atau contoh yang kedua, wa ma tatihim min ayati, kita berhentinya di rabbihim, ayati rabbihim. Mengulangnya dari mana? Rabbihim 1 kata, mundur lagi ayati. Nah, sebetulnya dari ayati udah boleh ya, ayati rabbihim, tapi nggak pas, nggak cocok. Kenapa? Karena sebelum ayati ada kata penghubung yaitu min. Maka walaupun udah 2 kata mundurnya, maka lebih bagus kita ambil dari min, gitu ya. Nah, coba kita berhentinya yang kedua aja, rabbihim. Saya bacain dulu. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Kenapa? 1, 2, 3. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Nah, itu penyakit mama juga tuh. Wa ma ta'tihim, udah tahu ti-nya panjang ya. Wa ma ta'tihim, bukan ta'tihim, bukan. Kalau tihim berarti ti-nya panjang atau pendek? Pendek. Tihim berarti pendek, salah. Wa ma ta'tihim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Kenapa? 1, 2, 3. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kenapa? 1, 2, 3. Min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Nah, sekarang saya tanya, lihat, perhatikan. Wa ma ta'tihim ya, yang tadi kita baca. Wa ma itu ada 2 kata apa 1 kata? Ada 2 kata. Kata pertama apa? Wa. Kata kedua ma. Berarti dua-duanya apa? Isim, fiil, apa huruf? Huruf. Tuh, kan pinter. Masya Allah ya. Ta'tihim. Nah, jadi naik sambil ingatin ya. Saya tambah ya. Jadi kalau ada hum, him, ya bu, hum, him, tum, yang tadi tuh, itu namanya domir. Domir itu kata ganti. Ya, itu juga sebetulnya udah kata ya, namanya kata ganti. Jadi kalau misalnya kayak ta'tihim, itu sebetulnya udah 2 kata. Ya, ta'ti sama him. Ya, jadi kalau ada kata ta'tihim, alaihim, ya ada him, ada hum, nah maka sebetulnya itu sudah 2 kata ya. Cuman kalau penulisan emang digabung ya. Jadi him, hum, huma itu kalau dalam bahasa Arab namanya domir. Ada domir mufrad, hu, Allah maghfir lahu, warhamhu ya. Kalau kita doa tuh ada domir yang tasniyah, Allah maghfir lahuma. Nah, yang pakai huma, pakai hima berarti domir tasniyah, kata ganti untuk 2 orang. Ada yang kata ganti untuk jamak. Nah, ini kata gantinya untuk jamak. Him, hum itu sama ya. Jadi ingat-ingat aja kalau ada hum, him itu juga termasuk kata ya, kalimah. Berarti ta'tihim itu ada 2 kata, ta'ti sama him ya. Terus min
Nah, ayo isim fi'il apa huruf? Huruf. Ayatin huruf bukan? Ayatin huruf apa bukan? Bukan. Kira-kira apa? Isim apa fi'il? Ayo. Ayatin. Isim. Nah itu kan kasrotain. Ayatin kasrotain kan? Iya, kalau ada tanwin berarti isim. Min. Nah, kalimat huruf. Ayati huruf bukan? Bukan, sama kayak ayatin pertama. Ayatin yang saat pertama mufrad, ayatin yang kedua jamak ya. Robbihim, nah itu terdiri dari dua kata ya. Robbi sama him, maka udah jelas ya. Maka karena dia dua kata bukan huruf ya. Illa. Ya. Ilah, la ilaha illallah. La ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Berarti ilah itu kecuali. Ayo, bisa nggak berdiri sendiri kecuali itu? Saya tiba-tiba ngomong sama ibu, ya kan? Kecuali. Apaan kecuali kan? Nggak bisa berdiri sendiri kan? Nah, berarti dia kata menghubung kalimat huruf. Dari mana? Hamzah sama lam. Nah itu kan lam alif Ustaz. Alif nggak dianggap. Ingat ya, dalam bahasa hijaiyah, dalam huruf hijaiyah, alif wawu ya itu huruf mat. Ingat ya, alif wawu ya huruf mat. Makanya dia nggak dianggap. Jadi hakikatnya dia cuma dua huruf, hamzah sama lam. Illa. Jadi dia masuk dalam kata penghubung. Kanu. Ya, huruf bukan? Kanu. Lihat aja, hurufnya 1, 2 apa lebih? Ada kaf, ada alif, ada nun, ada wawu, ada alif lagi. Huruf bukan? Bukan itu gabung, kanu. Kanu itu satu kata. Enggak dipisahkan sendiri enggak. Kanu itu satu kata. Artinya adalah. Nah, bisa nggak orang ngomong adalah? Bisa nggak? Ibu paham nggak kalau saya tiba-tiba ngomong ibu-ibu adalah? Paham nggak maksudnya? Berarti apa? Oh. Nah, ini yang tadi saya sebut pengecualian ya. Kalau ibu berpatokan pada satu huruf, dua huruf, lah ini 3 masalahnya. Kaf, alif, nun, wawu. Ya, alifnya kita nggak anggap lah. Karena kanu itu berasal dari kata kana, yakunu, kaunan dan seterusnya ya kalau di bahasa Arab. Jadi dia sebetulnya kata penghubung. Tapi kalau kita pakai kaidah dasar bahwa kalimat huruf itu cuma 1 huruf atau 2 huruf, ya sekali lagi tadi saya sampaikan itu buat pemula. Ya nanti ibu kalau udah pinter mah beda lagi. Nah kalau kanu itu sebetulnya dia kata penghubung. Awalnya berasal dari kata kana. Ya, jadi ini pengecualian kalau buat yang pemula. Nah disitulah mohon maaf ya, makanya kalau ngaji Quran harus pakai guru. Kenapa? Karena nggak semua bahasa Arab yang kita bisa pahami. Ya nggak semua kaidah dalam Quran bisa kita paham. Makanya kita ngaji Quran harus punya guru supaya tahu mana yang berhentinya pas, minimal dalam hal inilah gitu ya. Dalam hal ini minimal kita bisa tahu mana berhenti yang pas. Kalau ibu pakai metode dasar, ilmu dasar yang tadi saya sampaikan, pokoknya kalau 1 huruf, 2 huruf maka dia kata penghubung. Sebetulnya kesimpulannya berarti kanu bukan kata penghubung, ya kan? Sebab ada 4 huruf, ada kaf, ada alif, ada nun, ada wawu, berarti dia bukan kata penghubung. Nah itu buat orang dasar, ya buat pemula. Nah padahal kanu itu juga adalah kata penghubung. Kita tahu dari mana? Tahu dari artinya. Nah masanya orang awam kayak kita orang kan nggak tahu artinya. Nah disitulah kita butuh guru, gitu, ya. Ya jadi kalau untuk dasar, monggo silakan belajar sama siapa aja. Tapi kalau ibu pengen lebih dalam, maksudnya pengen bisa benar-benar bisa, ya harus ngerti minimal bahasa Arabnya sedikit-sedikit. Gitu. Kanu, nah, anha. Nah ini anha baru terdiri dari 2 kata, an sama ha. Ya, an 1 kata, ha 1 kata. Nah yang saya tanya, anha itu, ya annya itu huruf apa bukan? Huruf. Dari mana kita tahu an itu huruf? Terdiri dari 2 huruf, ya. Nah di sini an berarti 2 huruf, ain sama
nun. Nah, tapi dia digabung H. H-nya itu apa? Tadi yang saya sampaikan, domir. Ya, kata ganti. Allahumma firlaha warhamha itu loh. Yang kalau kita doa. Nah, anha itu 2 kata. Nah, kalau kita berhenti di anha boleh. Kenapa? Karena udah 2 kata. Gitu. Atau kita mundur dari anha juga boleh karena 2 kata. Tapi kalau bicara annya doang ya, maka 1 kata dia, yaitu kalimat huruf. Mu'ridin. Huruf bukan? Bukan. Dari mana kita tahu bukan huruf? Nah, lebih dari 2 huruf. Mim, ain, ro, dal, ya, nun gitu ya. Jadi kalau ada waw, nun, ya, nun, misalnya ini mu'ridin, mu'ridun, muslimin, muslimun, itu kalau nggak isim fi'il. Ya, kalau ada kata muslimuna, muslimina, mu'minina, mu'minuna, kayak ini, mu'ridina, mu'riduna, pokoknya ada waw nun atau ya nun, maka itu kalimat isim kalau enggak fi'il, enggak mungkin huruf. Karena waw nun aja udah ketahuan, ya kan? Muslimuna kan ada waw nunnya, muslimina ada ya nunnya, mu'ridina ada ya nunnya, udah ketahuan. Ya nun aja udah 2 huruf. Kan gitu, maka mustahil dia huruf. Dia kalau nggak isim pasti alifir. Kalau saya banyak-banyak terpusing. Itu aja saya lihat udah pada ngumpul itu otaknya. Itu otaknya udah berasap. Insya Allah ntar mulai dari alif lah. Sampai di situ ada yang mau ditanya.